Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Dari Channel. Dan hari ini kita masuk ke segmen IHSG dan tiga saham. Buat kalian yang baru, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa ditradingkan untuk satu minggu ke depan ya. Dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan, karena kita hari ini bahasnya saham ya, jadi gue akan menggunakan trading view ini seperti yang kalian bisa lihat di depan sebagai charting tools gue. Jadi trading view ini adalah charting tools yang bisa kalian gunakan untuk menganalisa saham ataupun kripto dan juga forex secara teknikal. Dan ini nggak ribet banget, kalian tinggal buka dari websitenya di tradingview.com. Jadi kalian bisa daftar gratis di website ini, dan kemudian setelah daftar kalian bisa langsung menikmati fitur-fitur gratis yang luar biasa dari TradingView, teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kalian mau yang lebih lengkap ya, seperti indikator lebih banyak dan juga layout lebih banyak juga, serta kalian bisa menggunakan fitur backtest yang lebih lengkap, kalian bisa daftar yang pro-nya. Linknya ada di description di bawah, oke? Dan hari ini gue akan bahas tentang yang namanya IHSG ya. Sekarang gue masuk di referensi saham mingguan untuk Juli minggu keempat ya. Jadi untuk IHSG, kalau misalnya kita perhatikan di sini, di hari Jumat kemarin dia bergerak bullish dan close-nya di 6.886. Dan juga kalau misalnya kita perhatikan dari tanggal 19 Juli dia juga bullish impulsif ya teman-teman, terutama tanggal 20 ini impulsifnya juga luar biasa sekali. Dan kalau dilihat dari pergerakannya, target yang dituju itu adalah di level 6.980 sampai ke 7.050-an ya. Jadi itu menjadi target IHSG untuk minggu depan, dia bisa merangkak naik ke sana, oke. Apakah pertanyaannya ini bisa menjadi pergerakan bullish untuk IHSG ke depannya? Belum tentu, teman-teman. Kenapa? Karena memang pergerakannya ini masih sideways ya, range-nya itu masih sideways. Dan kita juga perlu melihat bahwa tekanan bearish ini juga masih cukup besar ya, ditandai dari tanggal 28, kemudian dari tanggal 9 Mei, kemudian dari tanggal 10 Mei itu juga masih sampai 12 Mei masih bearish luar biasa. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari tanggal 27 Juni sampai tanggal 4 Juli itu juga bearishnya masih luar biasa. Tapi untuk pergerakan jangka pendeknya, dia itu masih bullish teman-teman, ke angka maksimal di 7.050-an ya. Terlebih tepatnya range-nya itu dari angka 6.980 sampai 7.050. Jadi itu yang bisa kita expect untuk di hari Senin depan gitu ya. Dan juga teman-teman, untuk saham-saham yang bisa saya rekomendasikan untuk minggu depan ya, yang pertama itu ada dari sektor pertambangan, yaitu si Antam ya. Kenapa Antam? Karena kalau misalnya kalian perhatikan ya, dia memang masih bergeraknya bearish ya. Kemarin dari tanggal 19 April sampai 15 Juli itu masih bearish, tetapi di sini ada yang menarik ya. Kalau misalnya kita perhatikan, ada low di 19 Januari 2022 itu sudah di break kemarin di tanggal sekitar 14 Juli ya. Kemudian dia bisa berhasil masuk kembali di hari Jumat kemarin tanggal 20 Juli. Jadi dia kembali masuk, itu artinya apa? Artinya terjadi false break teman-teman. Tapi walaupun false break ini sifatnya kompleks, tapi tetap aja dia masuk balik ke area di atas support levelnya gitu ya, dengan candle yang cukup impulsif. So ini ada momentum ke atas sehingga kita bisa manfaatkan ini. Untuk target profitnya kalian bisa buy teman-teman ya di angka sekarang itu juga boleh ya. Kemudian untuk stop lossnya tentu di angka 1.500 ya. Kemudian untuk target profitnya kalian bisa set itu di angka 2140 ya. Memang ini secara risk reward ratio untuk BEP-nya ya, jarak paling dekatnya itu 2140. Dan kemudian untuk target dia punya maksimalnya, kalian bisa incer di structure sebelah sini teman-teman. Ini ada structure yang mana dia bisa nahan respect di daerah sini dan di sebelah sini, dan ini bisa kalian jadikan area TP juga dengan risk reward ratio 1 dibanding 1,8 sampai 1,9. Jadi ini masih good juga untuk kalian tradingkan gitu ya. Berikutnya kemudian ada Inco teman-teman. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini, Inco ini juga termasuk dari sektor pertambangan. Sama ya teman-teman ya, dia juga di hari Jumat kemarin tuh ada bullish impulsif yang cukup bagus banget candlenya. Yang ini ada tanda momentum juga teman-teman ya, sehingga kalian bisa mengambil opportunity di sini juga. Ini kalau misalnya kalian breakdown ya di sebelah sini, ini sebenarnya ini ada reversal teman-teman ya, yang mana itu merupakan despair ya, yang mana dia bisa close di level high sebelumnya, dan bahkan di hari Jumat kemarin dia di break ke atas gitu. Jadi momentumnya juga ada ya. Kalian bisa beli atau buy di harga sekarang dengan stop lossnya itu kalian bisa di angka 5.075, dengan target profit kalian bisa di 6.950. Risk reward ratio 1 dibanding 2. So saya rasa ini juga masih oke untuk kalian coba tradingkan. Kemudian untuk saham-saham yang kalian request ya, yang pertama tuh ada Astra International teman-teman. Nah,
Untuk Astra International ini kalian bisa perhatiin ya, dia masih bearish dan kemudian kemarin dia dari tanggal 7 Juli sampai hari Jumat kemarin dia membentuk eh, chart pattern yang continuation ke bawah atau bearish continuation seperti ini ya, kalau misalnya kalian perhatiin. Nah, ini cukup hati-hati teman-teman ya, kalau misalnya dia bisa breakout ke bawah ya, ini bearish flagnya breakout ke bawah, itu bisa menyebabkan dia masih tergerus ya sampai ke level kira-kira 5.575. Jadi kalau saya pribadi mendingan tunggu sampai ke level tersebut, karena level tersebut itu 5.600 itu adalah level terbaik untuk kalian bisa ambil buy di Astra International. Nextnya ada SMRA teman-teman. Nah, untuk si Sumarecon ini ya teman-teman ya, kalian bisa perhatiin dia sekarang sudah mulai membentuk transisi teman-teman ya, atau perubahan dari tren bearish ke bullish ya. Tetapi ini belum konfirmasi, konfirmasinya kapan? Yang pertama tunggu dia sampai break dia punya trendline dulu nih ke atas ya. Kemudian yang kedua yang paling bagusnya ketika dia bisa jebolin dia punya supply area yang ada di angka 675 sampai 715 gitu. Tapi ini perjalanan untuk break ini masih panjang, jadi langkah kedepannya yang paling dekat aja dia bisa break dulu di trendline ini, itu sudah cukup bagus ya. So kalau untuk entry kalian saya sarankan tunggu konfirmasi ketika candle close di level 620-an. Baru kalian bisa entry untuk buy teman-teman ya, seperti itu. Itu untuk si SMRA. Berikutnya ada ELSA teman-teman. Nah, untuk si ELSA atau Elnusa ini ya, kalau misalnya kalian bisa lihat ya, dia masih bergeraknya sideways ya. Terus sekarang dia berada di kemarin di tanggal 15 Juli dia mantul ke bawah sampai di level Quasimodo-nya ya. Kalau misalnya kalian perhatiin di sini level Quasimodo di angka 282, dia mantul ke atas, rejection ke atas, dan dia membuat base di bawah level di supply-nya ya. Ini level supply itu di sebelah sini. Dia membuat base di sini, itu belum bisa jadi konfirmasi apa-apa teman-teman. Jadi tunggu sampai dia bisa break di level di atas level 314. Ketika sudah seperti itu baru kalian bisa melakukan entry ya. Selama di bawah itu masih belum ada jaminan bahwa ELSA itu akan impulsif terus ke atas. Oke. Nextnya ada BRPT. Nah, untuk si BRPT ini sendiri ya, ini sudah cukup impulsif teman-teman ya ke atas ya. Kalau misalkan kalian lihat dia sudah di break di trendline, down trendline-nya tuh di tanggal 7 Juli ya, dan kemudian sejak itu dia bergeraknya impulsif terus ke atas. Kalau misalnya seperti ini bagaimana? Sekarang dia kena ke level supply yang berbentuk unfilled order teman-teman ya, dan kita berekspek dia akan terjadi koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kalian mau entry, saran saya tunggu dia koreksi sampai ke level kira-kira di 875 dan dia bikin swing low di sini baru kalian bisa entry. Kalau sekarang kalian entry sebenarnya nggak masalah, cuman kalian harus siap untuk ketarik dulu teman-teman ke bawah tuh sekitar kurang lebih 10%-an lah ke bawah, itu untuk dia koreksi dulu ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau kena tarik, ya mendingan kalian tunggu dia sampai koreksi benar-benar ke bawah dulu gitu ya. Berikutnya nextnya ada Goto. Nah, untuk si Goto ini kalian bisa lihat juga dia sudah retracement, sudah cukup lumayan retrace-nya juga cukup lumayan dalam juga teman-teman ya, ke 200 ke angka 300-an ya. Sempat low-nya di 284, kemudian dia di reject lagi sampai ke level 308 terakhir di hari Jumat. Ini artinya apa? Kalau misalnya kita tarik dari Fibo-nya, dari low-nya ke high-nya ya, kita perhatikan dia berhentinya masih di level 0,5. So dia masih punya chance untuk turun sampai ke 270. Dan ini merupakan area entry yang menurut saya juga paling oke tuh di 270 ya. Jadi kalau saya pribadi, either nanti kalau misalnya di area ini di level sekarang dia swingnya jadi ya, swingnya jadi itu ditandai dengan dia bisa close candle-nya di 326. Itu berarti swingnya jadi. Kalian bisa buy di angka itu, atau kalian tunggu dia sampai retrace ke 618-nya di 270. Dan kemudian ketika di 270 kalian bisa tunggu swing low juga jadi, itu merupakan konfirmasi baru kalian buy. Ya, jadi kalau misalnya kalian nggak sabar dan kalian mau entry sekarang, ya kalian bisa melakukan partial entry gitu teman-teman, dengan cara kalian entry-nya itu pelan-pelan ya. Jadi nanti ketika dia turun ke 270 kalian bisa melakukan averaging atau dollar cost averaging seperti itu. Itu untuk Goto. Dan kemudian yang terakhir itu ada ASA. Oke, kalau misalnya kita perhatiin teman-teman, yang ASA ini sebentar ya, ini masih loading chartnya. Oke, nah untuk ASA ini sendiri kalau misalnya kita perhatian untuk jangka pendeknya ya teman-teman ya, ini kita lihat jadi sudah ada trendline down trendline yang di break ke atas, ini juga sudah cukup bagus ya. Tinggal kalau misalnya mau entry itu kalian bisa pastikan dia bisa close di atas level ini dulu ya.
Jadi di angka di atas level sekitar 1920-an, dia bisa break di atas itu baru kalian bisa entry. Kalau misalnya kalian entry sekarang, ini dia kan berada di resistance teman-teman. Takutnya dia di reject lagi ke bawah. Dan kalau dia di reject bawah, level 1625 itu menjadi level terbaik untuk entry. Ya, jadi kalian bisa tunggu either itu dia nanti break dia punya resistance, kalian bisa entry, atau kalian mau entry dengan retracement kalau dia dikoreksi ke bawah di 1635 ya. Jadi kalau saya lebih prefer tunggu sampai di 1630-an ya, kemudian kalian bisa stop loss di level kurang lebih sebentar. Saya set di sini ya di 1350-an sampai 1380. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa incer pertama di 2300, yaitu risk reward ratio-nya juga 1/2, sudah lumayan. Dan kemudian untuk finalnya kalian bisa tarik di level 2520 ya, seperti itu. Itu untuk si ASA, oke? Nah, itu sebenarnya semua yang mau gue sharing sudah ya. Kalian yang sekalian request juga sudah gue bahas. Dan juga ini yang merupakan hal-hal yang mau gue sampaikan seputar IHSG untuk Juli minggu keempat ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat untuk kalian tentunya semua. Ya teman-teman, mungkin ini aja dulu ya. Sekali lagi thank you teman-teman, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian, dan juga jangan lupa untuk like video ini dan juga share ke teman-teman kalian yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Selama itu berhubungan dengan forex, crypto, dan juga saham, gue pasti akan baca komen kalian, dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu aja videonya. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.